Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, senang dengan orang yang pemurah atau pemarah? Senang dengan Allah yang pemurah atau Allah yang pemarah? Mungkin kita akan jawab, Bu Pendeta, kami senanglah dengan orang yang pemurah. Masa kita mau senang dengan orang yang pemarah? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab seringkali ditampilkan dua wajah Allah, yaitu Allah yang pemurah dan Allah yang pemarah. Di satu sisi Allah mengampuni, melindungi, dan memberkati banyak orang. Tetapi di sisi lain, Ia juga menghukum mereka yang berbuat jahat, berkhianat, cemar, dan licik. Allah menyenangkan sekaligus mengerikan. Allah menyenangkan karena pengampunannya, perlindungannya, dan berkatnya yang teramat besar. Sedangkan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga mengerikan karena semua orang termasuk tokoh-tokoh teladan seperti Musa dan Daud tidak luput dari penghukuman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kedua wajah Tuhan yang kita temukan dalam kitab Yoel. Kalau minggu yang lalu tanggal 24 Mei 2020 kita melihat, membaca, merenungkan Yoel pasal 1, kita melihat sisi Allah yang pemarah. Sisi Allah yang marah kepada umat Israel. Allah menghukum mereka dengan tulah belalang dan menyuruh Nabi Yoel untuk memperingatkan mereka supaya mereka bertobat. Nah, pada minggu ini sungguh melegakan dan sungguh indah karena kita membaca bagian yang menunjukkan Allah yang pemurah. Hari ini kita membaca Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Yoel memberitakan bahwa pada hari Tuhan Allah akan mencurahkan rohnya atas semua orang. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, tua, muda, bahkan kepada hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Ada dua pertanyaan penting untuk kita renungkan dan pelajari dari teks ini. Yang pertama, apa maksudnya dengan hari Tuhan? Yang kedua, siapa itu roh Tuhan? Dan apa yang terjadi ketika roh Tuhan dicurahkan? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama, hari Tuhan adalah tema utama dari kitab Yoel. Salah satu tema utama dari kitab Yoel. Kata hari Tuhan ini disebut beberapa kali dalam kitab ini. Saudara-saudara bisa membaca pasal 1 ayat 15, pasal 2 ayat 1, dan seterusnya. Dalam kitab Yoel, hari Tuhan menunjukkan kepada hari penghukuman dan hari penggenapan Allah atas rencananya. Jadi baik itu penghakiman maupun keselamatan bagi umatnya itu dinyatakan dalam hari Tuhan. Akhir dari kehendak Allah akan digenapi dalam penghakiman terakhir yang ditandai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Hari di mana keadilan dan kesucian Allah dinyatakan. Jadi hari Tuhan dipahami sebagai hari di mana Allah menghukum umatnya dan bangsa-bangsa yang berbuat melawan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu yang berikut pertanyaannya, siapa itu roh Tuhan? Pertama-tama kita harus lihat kata aslinya. Kalau kita belajar dari bahasa Yunani, kata roh digunakan kata pneuma. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata ruah, yang artinya udara yang bergerak. Udara yang bergerak ini bisa seperti topan, bisa juga angin sepoi-sepoi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ibarat angin yang hendak meniup dan melayangkan kita ke arah yang dianggap Tuhan yang paling baik bagi kita. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Allah adalah roh. Roh Kudus keluar dari Allah dan dari Yesus. Jadi kita harus memahami bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Ia menampakkan dirinya kepada para murid, Ia menjadi roh.
Jadi Roh Kudus itu jangan dipahami sebagai satu kekuatan saja atau suatu daya. Atau orang katakan suatu kekuatan gaib yang tidak terlihat. Karena roh adalah satu pribadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan? Pertama-tama mari kita lihat bahwa turunnya Roh Kudus ke dalam diri seseorang tidak hanya dinubuatkan dan dirindukan oleh Nabi Yoel. Sebelum zaman Nabi Yoel, jauh sebelum itu yaitu zaman Musa, Musa merindukan hal yang sama. Kita bisa lihat itu dalam Bilangan pasal 11. Di situ digambarkan Musa memohon kepada Tuhan kalau bisa orang-orang menjadi nabi. Kalau bisa Tuhan memberi rohnya kepada orang-orang Israel yang bersama-sama dengan dia. Jadi dalam Bilangan pasal 11 kita melihat bahwa Musa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Hal yang tidak menyenangkan itu karena beban tugas yang berat. Ia memimpin bangsa Israel dan rasanya ingin mati saja karena begitu beratnya tugas yang ia rasakan. Bayangkan seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memimpin bangsa yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel yang terus berkali-kali melawan Tuhan. Kalau saudara melihat akhir permohonannya, Musa dengan tulus memohon kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan. Dalam ayat yang ke-17, Tuhan Allah berfirman, Tuhan katakan, maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Itu bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pemahaman ini kita melihat bahwa pada waktu itu Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang. Allah ada bersama dengan umat Israel, tapi Roh Kudus tinggal dan diam kepada mereka atau pribadi-pribadi yang ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan tugas. Jadi tidak semua orang Israel, umat Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Lalu Yoel menubuatkan suatu hari Allah akan mencurahkan rohnya kepada setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan. Nubuat itu tergenapi Bapak Ibu Saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Di hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, murid-murid diubah menjadi saksi yang berani. Mereka tahu persis apa yang benar dan mereka terpeduli terhadap seluruh dunia. Karena itu mereka pergi. Dengan kuasa Roh Kudus mereka pergi menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, lalu dari pembacaan ini apa yang bisa kita pelajari? Ada dua hal. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh Tuhan yang dikirim kepada kita, yang dicurahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Menolong dalam hal apa? Menolong dalam menginsafkan kita, memulihkan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, memimpin kita dan menyertai kita. Roh Kudus berfungsi memimpin hidup kita kepada jalan hidup yang benar. Roh Kudus bekerja melalui akal dan perasaan kita, tubuh dan jiwa kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan akan terjadi kalau kita mau memberi diri kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Nabi Yoel menyerukan agar umat Tuhan bertobat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah bahwa di dalam Yesus Kristus Allah membatalkan kemarahannya dan menyatakan kemurahannya kepada kita. Tuhan menyelamatkan dunia ini bukan dengan kemarahannya, tetapi Tuhan menyelamatkan dunia ini dengan kemurahannya. Kasih karunia yang tidak terbatas, yang tidak berkesudahan, yang selalu baru setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi kemurahan Allah bukanlah murahan.
Kalau murahan berarti asal-asalan. Kalau murahan berarti tidak bermutu, tidak awet. Kemurahan sebaliknya tidak ternilai. Kemurahan Allah tidak tertandingi nilainya. Hidup yang ditopang dengan kejahatan, dengan fitnah, kesombongan, sikap serakah, terlebih hidup yang tanpa pengharapan kepada Tuhan adalah hidup yang murahan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan Allah, setiap orang yang merasakan kemurahan Allah terdorong untuk membuat hidupnya menjadi semakin baik dari hari ke hari, semakin bijaksana, semakin adil, hidupnya semakin bermutu. Jadi hidup yang bermutu dalam kemurahan Tuhan hanya terjadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau dipulihkan, diubahkan oleh Roh Kudus. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari teks pembacaan kita pada saat ini adalah beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang Kristen seringkali dibuat bingung dan ragu. Mengapa? Karena mereka merasa di dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka bahkan membuat pertanyaan-pertanyaan, kalau saya punya Roh Kudus kenapa saya tidak bisa berbahasa roh? Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang punya pandangan seperti ini adalah orang-orang yang berpikir sempit. Mengapa? Karena orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti di dalam dirinya ada Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, karunia Roh Kudus tidak hanya berbahasa roh. Karunia Roh Kudus ada begitu banyak. Kita bisa lihat itu dalam 1 Korintus 12 sampai pasal 14 yang kita renungkan dalam Sabda Bina Umat beberapa minggu terakhir ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mau hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang akan melihat dan menyaksikan ada banyak hal yang berubah dalam kehidupannya. Jadi persoalannya adalah apakah orang itu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lihat para murid, ketika mereka pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka yang tadinya ketakutan menjadi pribadi yang berani bersaksi. Mereka yang tadinya hanya memikirkan diri mereka sendiri, mereka menjadi pribadi yang mau peduli terhadap orang lain. Dalam keberanian untuk bersaksi, mereka pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hidup dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus akan mengubah sikap dan semangat kita. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia tidak akan memikirkan dirinya sendiri atau mempertahankan dirinya sendiri, tapi ia akan menjadi pribadi yang terbuka, peduli dan rela berkorban. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang seperti inilah yang kita butuhkan pada saat ini. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau memberi, orang-orang yang mau rela berkorban. Sebab untuk itulah gereja diutus. Amin.